Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bukan hanya berinteraksi dengan sesama manusia, namun secara tidak langsung kita juga berinteraksi dengan berbagai makhluk Allah yang lainnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Sebagai insan beriman, kita percaya bahwa ada kehidupan lain di samping kehidupan kita sebagai manusia. Kita tidak mengetahui dunia mereka, karena tidak terjangkau oleh pengetahuan kita. Namun kita bisa mengerti sebagian aktivitas dan kehidupan mereka melalui informasi yang kita dapatkan dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makhluk Allah yang tidak kelihatan, contohnya adalah malaikat, jin, setan, iblis, dan yang lainnya. Kita memang tidak berkomunikasi secara langsung dengan mereka, namun pengaruh aktivitas mereka bisa mengenai diri kita. Di antara makhluk Allah tersebut, ada yang berinteraksi secara positif dan memberikan pengaruh positif bagi manusia, dialah malaikat. Namun ada makhluk Allah yang berinteraksi secara negatif dan memberikan pengaruh negatif pula bagi manusia, dialah iblis, setan, dan bala tentaranya. Pengaruh negatif setan, iblis, dan bala tentaranya bisa menyebabkan kehancuran sebuah keluarga yang sudah dibangun bertahun-tahun lamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi bahwa iblis selalu berusaha untuk memisahkan suami dari istrinya. Mereka senang jika kehidupan pernikahan menjadi rusak dan berujung kepada perceraian. Kemampuan bala tentara iblis menggoda manusia yang tertinggi dan terhebat adalah ketika berhasil membuat suami istri bercerai. Godaan terhadap manusia dalam aneka bentuk lain dianggap belum seberapa tingkatnya. Iblis menggoda manusia untuk meninggalkan pasangannya. Bukan hanya satu iblis yang bekerja untuk memisahkan suami istri, namun mereka adalah suatu pasukan yang selalu berkoordinasi dan berkonsolidasi. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, laut. Kemudian ia mengutus bala tentaranya, maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, 'Aku telah melakukan begini dan begitu.' Iblis berkata, 'Engkau sama sekali tidak melakukan suatu pun.' Kemudian datang yang lain dan berkata, 'Aku tidak meninggalkannya hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya.' Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, 'Sungguh hebat engkau.'" Hadis riwayat Muslim nomor 2813. Dari penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, tampak iblis sangat menghendaki perceraian antara suami dan istri. Syekh As-Sa'di menjelaskan dalam kitab Tafsir Al-Karim Ar-Rahman, padahal kecintaan yang terjalin di antara pasangan suami istri sangatlah kuat, tidak bisa disamakan dengan rasa cinta yang ada pada selain keduanya. Karena Allah telah berfirman tentang pasangan suami istri, "Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan Allah menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Al-Munawi dalam kitab Faizul Qadir menjelaskan, hadis ini menunjukkan akan sesuatu yang sangat menakutkan tentang pencelaan terhadap perceraian. Perceraian merupakan tujuan terbesar iblis yang terlaknat karena mengakibatkan terputusnya keturunan dan bersendiriannya anak keturunan Nabi Adam tanpa istri atau tanpa suami akan mudah menjerumuskan mereka ke perbuatan zina yang termasuk dosa-dosa besar yang paling besar menimbulkan kerusakan dan yang paling menyulitkan. Sedemikian kuat misi untuk membuat kerusakan hidup berumah tangga, sehingga mereka terus berusaha untuk melakukan dengan berbagai macam cara. Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102 bahwasanya yang dipelajari oleh mereka dari Harut dan Marut hanyalah apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan tidak menyebutkan hal-hal yang lain. Padahal sihir bisa berpengaruh pada banyak aspek dalam kehidupan manusia.
Hal ini menunjukkan demikian banyak usaha yang dilakukan oleh bala tentara iblis dalam memisahkan suami dan istri. Dan demikian banyak cara yang akan dilakukan untuk merusak hubungan pernikahan, termasuk dengan sihir. Manifestasi godaan. Pada dasarnya, perceraian selalu ada intervensi iblis dan bala tentara mereka dengan beragam manifestasinya. Ada sangat banyak penyebab dan pemicu perceraian, namun kondisi-kondisi itu dipengaruhi oleh godaan yang dihembuskan oleh iblis dan kawan-kawan serta sekutu-sekutunya. Tidak bisa dinyatakan cerai pasti disebabkan oleh setan atau iblis, namun cerai pasti ada intervensi atau pengaruh dari setan atau iblis dan makhluk jahat lainnya, terlepas apapun yang menjadi penyebab utama. Salah satu manifestasi setan dalam menggoda manusia adalah dengan tazyin, yaitu memperindah atau menjadikan tampak indah suatu tampilan serta kejahatan. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melihat seorang perempuan, maka beliau datang ke istrinya, Zainab, yang sedang menggosok kulit binatang miliknya yang hendak disamak. Lalu beliau menunaikan hajat dengan istrinya. Kemudian beliau keluar ke sahabat-sahabatnya dan bersabda, "Sesungguhnya perempuan itu menghadap ke muka dalam bentuk setan dan menghadap ke belakang dalam bentuk setan pula. Maka apabila salah satu di antara kalian melihat seorang perempuan yang membuat tertarik, hendaklah ia datang ke istrinya, karena hal itu akan menenangkan apa yang ada pada dirinya, yakni gejolak syahwat." Hadis riwayat Muslim. Ketika seorang suami melihat dan memperhatikan perempuan lain, setan mulai bekerja tazyin dengan memperindah penampakan perempuan tersebut, sehingga menjadi sangat elok dan menarik dalam pandangan lelaki. Setelah lelaki ini mulai tertarik, maka kerja setan meningkat dengan mempengaruhi mereka berdua untuk semakin dekat dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Makin intens komunikasi dan interaksi mereka, tampak semakin asyik, indah, dan menyenangkan. Perasaan asyik, indah, dan menyenangkan ini adalah aktivitas tazyin yang dilakukan setan dalam level yang semakin tinggi. Semakin asyik dalam komunikasi dan interaksi, membuat lelaki dan perempuan semakin berani untuk melakukan tindakan lebih jauh lagi, hingga mereka terseret ke dalam perzinahan. Bahkan bisa berulang-ulang mereka lakukan. Tindakan buruk dan jahat ini tampak indah dan sangat mereka nikmati. Ini kerja setan pada level berikutnya, memperindah perbuatan buruk sampai mereka terus-menerus melakukan tindakan buruk itu. Namun sepandai-pandai manusia menyembunyikan kejahatan, ada masanya terbongkar pula kejahatan tersebut. Ketika perselingkuhan sampai tahap perzinahan itu diketahui pasangan, maka setan menggoda mereka untuk bertengkar dan saling emosi. Akhirnya terjadi pertengkaran hebat antara suami dan istri yang dipicu oleh perselingkuhan. Pertengkaran yang semakin memuncak bisa berdampak mereka memilih untuk bercerai. Sempurna kerja setan dalam menyesatkan dan menggoda manusia sampai merusak kebahagiaan hidup berumah tangga. Perbuatan selingkuh itu dosa, apalagi sampai tingkat perzinahan. Itu adalah dosa yang sangat besar dan merusak. Dosa-dosa itu terjadi karena mengikuti godaan setan. Manifestasi godaan setan, iblis atau jin jahat pada zaman modern ini sangat beragam. Bisa melalui smartphone, gadget, atau sarana dan teknologi canggih lainnya. Namun perbuatan dosa itu selalu dipengaruhi oleh godaan setan dan kawan-kawannya dari kalangan makhluk jahat, apapun manifestasinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.